Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Pritim 46. Pagi ini saya udah jogging tadi guys, selama kurang lebih 30 menit. Dan juga sudah sarapan. Dan setelah itu, ini waktunya kita memandikan motor kesayangan saya, si Jalu Honda CB 150R Street Fire. Konsep motor touring guys. Ya walaupun motor ini keluaran 2016, lumayan ya, termasuk cukup lama. Tapi motor ini harus kita rawat dengan sepenuh hati guys, biar tetap kinclong dan terawat dan bisa memberikan kenyamanan saat kita bawa touring. Nah, sembari saya nyuci motor ini, nanti saya mau jelasin sebetulnya. Jadi di video sebelumnya kan sudah saya infoin apa sih kelebihan motor Honda CB 150R Street Fire. Ya, bagi teman-teman yang belum nonton, silakan bisa ditonton dulu. Ditonton dulu di video sebelumnya ya. Itu bisa jadi rekomendasi buat kalian kalau mau beli motor CB 150R ini. Dan ya contohnya saya ini, walaupun motornya sudah lama 2016 tapi masih bisa terlihat keren kalau kita pakai di tahun 2024 ini guys. Ini saya sambil nyuci box nih, boxnya Shad 42 liter yang bisa menampung 2 helm kita guys. Lumayan bisa bawa barang lebih banyak. Nah ini saya gosok-gosok di bagian bracket untuk menyimpan side box. Nah ini guys, penampakan motor saya dari belakang. Nah ini karena udah lama ya, jadi baut-bautnya ini berkarat. Kalau orang Sunda bilang taihiangan guys. Nah sambil kita nyuci-nyuci, kalian juga sama ya, kalau misalkan motornya mau kinclong ya sering-sering cuci lah. Kalau ada waktu boleh cuci sendiri, kalau nggak ada cuci aja ke steam motor gitu ya. Dan inilah penampakan si Jalu, motor kesayangan saya, Honda CB 150R Street Fire guys. Masih sangat enak dilihat, masih seger. Dan dengan konsep touring ini, saya jauh lebih nyaman ketika bawa motor ini untuk perjalanan yang cukup jauh gitu guys. Dan saya juga nyuci motor ini simple banget ya, nggak usah terlalu mahal, cukup pakai sabun Sunlight aja guys. Motor juga udah bersih kok. Nah sembari kita nyuci, saya mau sharing ke teman-teman. Kalau di video sebelumnya kan ada kelebihan motor ini, otomatis kalau ada kelebihan pasti ada juga kekurangannya guys. Nah ketika kita mau beli motor itu, kita harus tahu kira-kira kelebihan apa yang kita sukain dari motor tersebut. Tapi kita juga harus bisa buat referensi kekurangan motor itu tuh apa. Jadi biar kita bisa toleransi gitu dengan kekurangan motornya. Jadi nggak banyak kita tuh rewel terhadap motor yang kita pakai guys. Ada beberapa hal dari motor ini, 3 poin aja sih sebetulnya. 3 hal yang menurut saya ini bisa disebut sebagai kekurangan dari Honda CB 150R Street Fire. Mudah-mudahan sih di nanti pengeluaran Honda selanjutnya, mungkin di tahun 2026 ada, atau 2025 ada Honda CB 150R yang lebih fresh dan bisa lebih sempurna gitu ya. Nah ini kita nyalain dulu motornya. Jadi kalau kebanyakan permasalahan di Honda CB 150R Street Fire ini, dari mulai keluaran tahun lama sampai dengan tahun sekarang, itu kebanyakan ada di suara guys. Jadi ada 2 suara yang cukup membuat risih sebetulnya kalau kita terbiasa orangnya
ya pengen enak gitu kan. Nah ini suara pertama itu biasanya dihasilkan dari tensioner. Ini nih yang saya tunjuk, ini adalah tensioner di bagian mesin. Nah fungsinya apa? Nah, coba kalian googling aja ya. Tapi kalau misalkan motor kita sudah dipakai terlalu jauh dan masa tensionernya ini sudah cukup lama, biasanya dia akan bunyi guys. Dan bunyinya itu, nah seperti inilah contohnya. Bunyi yang dihasilkan tensioner ini adalah gesekan dari plat besi itu. Jadi di dalamnya itu ada plat, dan kalau misalkan settingannya kendor, itu biasanya gesekannya kenceng banget. Kalau segini bunyinya masih nggak begitu kenceng ya guys. Saya pernah motornya ini bermasalah di tensioner, jadi bunyinya itu kenceng banget. Nah ini saya juga kemarin pasang jalu slider ya. Ini enak banget biar kita bisa selonjoran di motor. Jadi solusinya kalau misalkan kita mau tensionernya ini kembali normal, itu ada dua ternyata. Yang pertama itu bisa kita setting pakai obeng minus, dan yang kedua itu bisa kita ganti dengan yang baru. Harganya cukup murah, sekitar 135.000 aja. Itu kita udah bisa ganti dan lebih nyaman, pokoknya nggak ada suaranya itu. Yang kedua, ini dia rantai mesin dari Honda CB 150R maupun Honda CBR itu berisik guys. Nggak tahu kenapa ya settingan Honda ini bisa berisik, tapi itu sih sebetulnya ya bukan hal yang kurang-kurang banget sih ya. Bisa diakalin kok dengan cara kita rutin aja kasih oli bekas juga bisa, murah kok. Kita bawa ke bengkel biasa aja, kasih aja 2.000 buat ngasih oli di rantai kita. Itu udah enak lagi, mesin juga kerasanya lebih lancar, terus nggak ada gesekan yang membuat suaranya itu nyaring banget. Karena lumayan risih kalau misalkan kondisi dari rantainya ini kering guys. Makanya sering-sering kita untuk tetap memperhatikan kondisi mesin dari motor kita ya guys. Nah ini masih sangat seger guys motor saya, walaupun keluaran tahun 2016. Dan sebetulnya saya juga beli motor ini dalam kondisi bekas. Nanti next saya akan buatkan tips teman-teman untuk membeli motor bekas biar bisa lebih sesuai dengan keinginan kalian dan gak tertipu guys. Jadi alhamdulillah ini saya beli motor dan saya ngerasa gak menyesal ya guys. Memang ini motor kesukaan saya waktu itu pas saya sekolah SMP ya. Saya pengen banget punya motor CB dan alhamdulillah bisa kebeli ya. Ya kita harus bersyukur karena kita bisa mencapai keinginan satu persatu gitu guys. Nah ini dia guys, dari depan, dari samping, motor ini masih sangat keren dan simple banget kok. Ini saya modif nggak nyampe lebih dari 5 juta dan sudah bisa touring kemanapun sesuka hati kita ya guys. Motornya juga masih sangat segar, dan selama saya beli motor ini gak banyak kok pengeluaran yang saya keluarin untuk beli spare part baru atau kerusakan apa gitu. Cuman paling saya beli ya ban, ganti ban setahun sekali, terutama yang belakang itu setahun bisa sekali itu. Tapi kalau yang depan mungkin 1,5 tahun baru saya ganti gitu guys. Dan kalian juga sama ya yang punya motor CB 150R, kalau misalkan mau dibikin konsep touring juga boleh. Ini bisa jadi salah satu referensi buat teman-teman karena bisa jauh lebih enak ketika kita pakai motor ini dengan konsep touring, nggak begitu pegel dan tentunya bikin nyaman di perjalanan. Nah
Yang ketiga, ini salah satu kekurangan dari Honda CB 150R itu ada di standar. Standarnya ini kayaknya terlalu tegak kalau menurut saya, guys. Jadi baiknya sih CB ini bisa setting standarnya di mungkin lebih dipajuin dikit ya, jadi biar nggak terlalu tegak. Nah ini kalau misalkan dilihat dari depan itu sangat tegap dibandingkan motor yang ada di samping saya. Ini beresiko ketika kita nemu jalanan yang seperti ini, yang rata, terus posisi standarnya begini. Sebetulnya masih bisa, tapi kalau ada orang yang nyenggol dikit aja ini bisa jatuh, guys. Dan motor saya pun sudah saya hitung 2 kali jatuh ke sebelah kanan gara-gara memang standarnya terlalu tegak seperti itu. Ya diakalinya gampang sih, kita cari aja tempat parkir yang memang lebih landai ke arah, lebih menurunnya itu ke arah standar, jadi motornya juga bisa lebih lebih stabil gitu ya untuk di standarin. Nah seperti itulah video tentang kekurangan Honda CB 150R Spitfire. Jangan lupa di like dan juga di subscribe biar kita bisa saling berbagi pengalaman yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.